nggak gampang menyerah. Betul. Karena kalau kita menyerah, habis. Nah, saya pernah berada di titik saya lama nggak closing. Maksudnya saya berusaha untuk tidak menyerah. Saya ketemu dengan klien-klien baik, alhamdulillah, gitu kan. Saya dipercaya beberapa klien, bahkan klien itu sudah seperti saudara sendiri. Saya belajar bikin video, bikin konten, bikin reels. Saya nggak ngerti apa-apa. Halo, ketemu lagi bareng Mbak It di channelnya Ide Kita Kita, yang tentunya channel yang menginspirasi dan mengapresiasi. Hari ini kita kedatangan Ibu Hani. Selamat sore Bu. Kita akan bakalan ngobrol-ngobrol tentang seputar properti. Oke, kita langsung aja. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di channel Kita itu, di ide kita itu selalu diawali dengan perkenalan diri. Boleh cerita sedikit tentang Ibu Hani? Terima kasih. Nama saya Hani. Ya. Hani Karina, tapi boleh panggil saya Hani aja. Hani aja. Okay. Saya kebetulan seorang agen properti. Agen properti. Kebetulan sekarang saya dipercaya untuk mengelola sebuah kantor. Wow. Mengelola sebuah kantor. Cabang baru ya? Iya. Boleh di-share namanya? Nama kantor saya itu, kantor kami itu namanya HY Realty. HY itu HY. Oke. Namanya hampir mirip sama nama saya sebenarnya. Oh. H, belakangnya Y. Y. Tapi kebetulan aja. Tapi sebenarnya HY itu adalah inisial nama rekan bisnis saya. Inisial nama orang tuanya. Jadi kebetulan inisial nama Y dan kebetulan namanya hampir sama dengan saya. Kebetulan namanya hampir sama dengan Bu Hani ya. Iya. Mudah-mudahan namanya bawa berkah ya Bu ya. Iya. Boleh tahu alamat kantornya di mana? Sedikit tentang cerita tentang kantornya. Ya, kantor kita itu beralamat di Jalan Terusan Jakarta. Jalan Terusan Jakarta. Deket lah kalau dari jembatan Pelangi itu ya. Jembatan Pelangi itu cuma kurang lebih 200 meter. Sudah berapa lama itu Bu kantornya? Baru banget. Baru banget. Gitu. Baru 6 bulan. Oke, ini sangat menarik ya teman-teman ide. Jadi mungkin inspirasi juga buat teman-teman kalau tertarik di bidang properti, ya. Bagaimana mendirikan sebuah kantor agen properti. Ya. Bu, boleh dong cerita tentang gimana sih bisa sampai mendirikan kantor properti itu? Mungkin awalnya jadi agen dulu atau mungkin kerja di mana dulu hingga akhirnya ada di sini. Background saya itu sebenarnya dulu tuh saya nggak suka marketing. Oh, nggak suka marketing, tapi sekarang jadi marketing ya, menarik teman-teman. Terpaksa. Iya, ya, terpaksa. Maksudnya terpaksa tuh gini. Dulu saya paling nggak suka dengan marketing karena menurut saya harus nawarin orang. Iya, harus ketemu orang, nawarinnya. Awalnya saya terjun di marketing itu justru agen asuransi. Oh, basicnya dari agen asuransi. Nggak boleh sebut merek ya di sini. Oke, siap. Saya di sebuah perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Di Indonesia. Kebetulan sih lumayan lama sih di situ dan saya harus mengakui bahwa saya digembleng di sana. Betul. Bagaimana caranya saya harus bertemu dengan orang, memasarkan sesuatu. Mungkin teman-teman tahu juga ya, kalau asuransi itu kan nggak ada barangnya. Iya. Itu kalau kita menawarkan sesuatu barang, enak. Ini loh barangnya. Ya beda sama properti gitu ya. Properti fisiknya jelas, barangnya ada, tapi kalau asuransi kan biasa ya. Tapi karena saya terbiasa, akhirnya kegembleng lah. Gimana saya harus ketemu dengan orang, bagaimana saya harus bernegosiasi. Terus itu saya di perusahaan tersebut kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahun. Kemudian pertamanya kenapa saya bisa terjun ke dunia properti? Awalnya saya diiming-iming sama ibu saya justru. Oh, jadi yang menstimulasi dulu ibunya. Jadi ibu jualin rumah tetangga. Oh, ibu jualin rumah tetangga ya. Dapat duit lah. Dan itu masih agen asuransi ya? Jualin rumah tetangga, dapat duit. Waktu itu saya masih inget banget, dapat 8 juta. Wow. Terus dia bilang gini, Teteh, sorry, saya dipanggil Teteh ya di rumah. Teteh kayaknya bisa ngerjain ini dengan profesional. Oh, kenapa?
aja jualan properti satu bisa dapat jutaan, ya kan? Akhirnya saya cari-cari lah perusahaan properti. Perusahaan properti. Jadi setelah menjual rumah yang ditawarin ibu itu dan closing, akhirnya cari-cari Itu yang closing ibu saya. Oh, yang closing ibunya. Iya, Oke. cuman beliau menyarankan saya, teteh pasti bisa lebih baik dari Oke. ini, gitu kan. Lalu akhirnya saya cari-cari perusahaan properti, ketemulah dengan salah satu perusahaan. Salah satu perusahaan properti dan gabung menjadi agent. Agent, betul. Di situ saya bergabung tahun 2015 akhir. 2015 akhir. 2015 akhir, kemudian berbekal dari kebiasaan saya di perusahaan asuransi, istilahnya kalau jadi marketing dalam tanda kutip urat malunya dilepasin dulu. Urat malunya dilepasin dulu. Iya. Mungkin itu bisa jadi tips teman-teman yang pengen jadi marketing ya. Maksudnya gini, kadang kita mau nawarin orang tuh malu. Betul. Aduh, takut ditolak, aduh gimana. Tapi karena saya sudah kebetulan di perusahaan sebelumnya, saya jadi lebih berani. Ya. Dan waktu itu saya masih ingat banget di perusahaan tersebut mau memasarkan sebuah apartemen yang akan dipasarkan di Bandung. Waktu itu banyak yang belum mau mengerjakan properti baru, artinya mungkin istilah kita itu primary Ya. itu properti langsung dari developer. Oke, jadi yang langsung produknya baru dibangun lah ya? Baru mau dibangun. dibangun. Waktu itu saya anak baru, saya yang maju ke waktu itu ke leader saya, Ci, saya aja yang maju. Waktu itu pameran, karena saya udah biasa di lapangan. Ya. Jadi pameran tuh buat saya makanan. Udah nggak Justru senang gitu kan. gitu ya. Nah dari situ saya ikut pameran dari pagi sampai sore kayak gitu kan. Ya alhamdulillah saya berhasil memasarkan lumayan banyak. Lumayan banyak, luar biasa. Jadi itu tipping poinnya itu di situ mungkin ya. Iya. Tipping poinnya ketika punya kesempatan memasarkan apartemen dan kebetulan puji Tuhan bagus ya. Nah, posisi sekarang berarti di posisi kantor yang sekarang itu sebagai direktur marketing. Oke, jadi membawahi beberapa marketing. Boleh tahu untuk saat ini jumlah marketingnya di kantor yang sekarang? Kebetulan karena masih baru, marketing kita baru ada 10. Baru ada 10. Oh, oke. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman. Saya lagi rekrut banyak. Wow, kesempatan ya. Jadi ini luar biasa banget nih channel. Jadi bisa memberikan informasi buat teman-teman ide yang pengen punya kesempatan berkarir di bidang properti. Boleh dong. Nanti di alamatnya kita tampilin di bawah deskripsi ya. Oke Bu. Tadi kan perjalanannya udah sampai ke sekarang punya kantor. Baru sampai punya. Saya bisa masarin. Nah dari situ kan saya ketemu banyak klien ya, dan saya belajar banyak bagaimana menghandle klien. Oke. Suka dukanya itu luar biasa banget. Saya pernah sama nggak closing juga. Tapi intinya apa? Saya ini mungkin ya tipe yang nggak gampang menyerah. Betul. Karena kalau kita menyerah habis. Padahal mungkin kalau kita jalan terus itu sebenarnya kita udah mau selesai atau mau sukses tuh di situ gitu kan. Nah saya pernah berada di titik saya lama nggak closing. Jadi jangan salah ya, meskipun saya pernah jualan banyak, ada juga di posisi saya nggak closing. Nah tapi pada saat saya di posisi tersebut, satu intinya saya nggak mau menyerah. Karena saya yakin kalau kita berusaha, Allah pasti kasih jalan. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Luar biasa. Disitulah akhirnya karena saya tidak pernah menyerah, maksudnya saya berusaha untuk tidak menyerah. Saya ketemu dengan klien-klien baik, alhamdulillah gitu kan. Saya dipercaya beberapa klien, bahkan klien itu sudah seperti saudara sendiri. Bisa repeat order, bisa titip banyak properti kayak gitu kan. Luar biasa banget ya untuk properti itu kita lihat ya. Luar biasa Jangan banget. salah ya, orang Indonesia kayak loh. Iya. Jadi sebetulnya, nah mungkin ini agak sedikit keluar dari tema dikit. Kadang-kadang banyak banget di luar sana masih memandang pekerjaan marketing itu susah gitu. Nah nanti kita akan bahas tips sedikit dari Bu Hani. Ya. Bu, tadi kan udah cerita ya tentang perjalanannya yang luar biasa, naik turun udah kayak Ninja Hattori ya.
Dengan ini udah kayak roller coaster. Nah, sekarang itu saya pengen Ibu berbagi sedikit tentang tentunya ke teman-teman ide bagaimana menjadi seorang marketing properti ya. Sesuai dengan pengalaman Ibu tentunya ya. Oh iya. Sebenarnya jadi marketing properti itu mungkin susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Gampang tapi susah. Sekarang kita yang susahnya aja dulu. Yang susahnya dulu. Sebenarnya marketing properti itu kan tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Jadi motivasinya mesti duit. Senang duit nggak? Kebetulan saya tuh suka banget, pakai banget duit. Kan? Udah kelihatan bukan saya angkat duitan kan? Kalau motivasi kita udah kuat, istilahnya kita bisa melakukan mengeluarkan segala kreativitas kita, benar nggak? Betul. Dan investasi seorang agent properti itu adalah dari leher ke atas. Leher ke atas, ini agak sedikit membingungkan, boleh dijelaskan? Leher ke atas. Jadi kita mesti belajar terus. Oke, belajar Apalagi terus. sekarang perkembangan zaman beda ya. Sekarang Betul. udah era digital. Betul. Orang semua kalau dulu orang nyari rumah lihat iklan Ya, di koran. koran ya. Itu kan lihat mana nih rumah mau dijual atau kita mau jualan tuh di situ gitu. Karena dulu memang begitu dengan paper gitu kan. Kalau sekarang paperless. Orang bisa lihat nyari iklan tuh di website. Betul. Lihat iklan itu di Instagram. Ya. Lewat TikTok. Betul. Apalagi ya, kalau saya aja nih bukan anak muda lagi Ya. kan, tapi saya harus belajar itu mau nggak mau karena apa, sekarang zamannya udah geser. Pendekatannya udah pakai media sosial ya untuk saat ini. Kalau memang saya tetap melakukan cara-cara tradisional seperti iklan di Ya, website. mungkin presentasinya aja agak dikurangin ya. Sebenarnya nggak dikurangin Nggak dikurangin. karena tetap, tapi di website itu orang sekarang udah bergeser ke situ. Wah. Kalau dulu lewat di koran, kalau sekarang ke Website. website. Tapi sekarang kita juga belajar gimana nih bikin video. Oke, Kalau konten sekarang- ya, bikin konten ya. Konten bener. Mau nggak mau istilahnya, makanya tadi saya bilang kan, urat malunya dilepasin dulu gitu kan. Karena kadang kalau mau bikin video kan malu gitu kan. Iya. Bener nggak? Tapi kalau ya mau gimana lagi, kita butuh iklan. Betul. Marketing nggak iklan nggak usah jadi marketing, bener nggak? Kunci dari marketing itu salah satunya iklan, teman-teman. Betul, harus. Jadi akhirnya saya yang dulu mungkin teman-teman SMA saya taunya saya diam kayak gitu kan. Sekarang mau nggak mau story WA saya mesti nyala terus, story Instagram saya mesti nyala terus. Apa isinya? Iklan. Iklan. Karena kalau kita nggak iklan, orang nggak akan tahu si Hani kerja di mana. Iya, betul. Benar nggak? Sekarang Mas Baik ya. Mungkin suka ngeliat story. Iya, saya suka lihat mantan. Saya tuh paling suka lihat story mantan. Kalau lihat story, Walaupun artinya- agak sedikit nyebelin gitu. tapi kan artinya apa? Ada yang kita pengen tahu. Iya, iya. Nah, disitulah kalau saya sih bisa. Kalau di feed Instagram kayak gitu kan otomatis ya memang udah ada di situ, orang cuma scroll doang. Iya, betul. Tapi kalau orang udah ngeliat story, artinya dia udah kepo nih. Betul. Ini apa sih yang dibikin story gitu Betul. kan. Nah, jadi mau nggak mau sekarang saya belajar bikin video, Video, konten. bikin konten, bikin reels. Saya nggak ngerti apa-apa. Belajar. Semua platform dipakai ya. Saya sampai belajar sama anak saya. Wow. Dek, gimana caranya bikin video di CapCut? Sorry, saya nggak mau kayak Siapa tahu dapat sponsor lagi. Saya belajar CapCut. Ya. Terus saya belajar juga gimana upload. Tadinya saya nggak mau pakai TikTok karena di pikiran saya TikTok buat orang joget-joget. Betul, mungkin pilihannya TikTok untuk segmentasi. Betul. Tapi ternyata hasilnya gimana, Bu? Luar biasa hasilnya. Dari situ saya dapat klien baru. Oh. Saya dapat klien baru. Jadi yang saya percaya adalah kita melakukan sesi marketingnya. Sesi marketingnya, oke. Nanti pasti kita akan dapat closingnya. Oke. Sesi marketingnya dan nanti akan berbuah closingan. Nah, jadi tipsnya cuma motivasi dan open minded terhadap kondisi sekarang ya. Tentunya belajar terus tentang media sosial karena memang pendekatan marketing sekarang toolsnya ada di media sosial. Oke. Tapi jangan salah, kita juga harus tetap upgrade skill kita berkomunikasi. Betul. Oke. Ya, karena kalau sekarang kan udah nggak zaman nih, Iya. orang Nggak mungkin, Sudah, nggak mungkin sudah. marketing diam-diaman gitu ya. iya. Jadi kita mesti belajar juga Komunikasi, oke. Komunikasi yang baik itu mendatangkan klien yang baik juga. Komunikasi yang baik mendatangkan klien yang Karena baik. saya beberapa kali ketemu dengan klien yang tadinya jutek, Oh. sekarang karena
saya ya nimbangin lah Betul, gitu kan. betul. Saya belajar ngikutin, oh dia sukanya begini, dia Ya. sukanya nggak sukanya begini. Akhirnya klien tersebut jadi klien tetap. Yang tetap dan closing ya. Luar biasa gitu. Oke, mungkin ini sesi pertanyaan terakhir Bu. Sedikit harapan untuk kondisi Ibu sebagai direktur marketing di perusahaan saat ini, dan sedikit promosi boleh diceritain ke teman-teman ide di channel kita. Teman-teman leader, jangan pernah berpikir bahwa menjadi agent itu susah. Enggak kok, yang penting kita mau belajar. Dan intinya marketing itu mau beriklan. Saya tahu teman-teman leader mungkin lebih pintar dari saya bagaimana membuat konten, dan itu bisa kita manfaatin untuk beriklan, ya kan. Kemudian yang penting sih mau kerja, karena kalau nggak mau, kalau istilahnya cuma mau rebahan doang, Ya, dan kalau dong gitu kan, ya buat mama aja masih mau fight gitu kan. Ini anak muda ya harus pasti dia lebih pintar. gigi ya. Dan jangan lupa kalau misalnya mau jadi agent properti, belajar ayo ke XYDLT aja. Oke, nah, terima kasih Bu Hani atas waktunya, sangat menginspirasi sekali. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu kita bincang sama Bu Hani. Sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tentunya di share. Sampai ketemu lagi. Bye.